Siapa di ruangan ini yang suka makan daging atau prefer makan daging sebagai sumber protein sehari-hari? Oke, dulu ini saya banget. Ya, jadi dari menu spare ribs, all you can eat ala western, Jepang, atau kalau lagi ke restoran Padang, saya bisa makan sampai 8 ayam pop. Nah, kenapa sih orang Indonesia itu menganggap daging istimewa? Apakah karena umaminya, gizinya, atau karena mindset bahwa daging adalah makanan untuk orang yang punya uang? Nah, terlepas dari mana yang betul, memang orang Indonesia suka makanan yang enak, ya, dan daging memuaskan kebutuhan itu. Di kota besar Indonesia seperti Jakarta yang mengalami sudah banyak westernisasi, tingkat konsumsi daging itu sangat tinggi, sama dengan tren global. Nah, tapi apakah kita dari dulu pola makannya seperti ini? Kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya pola makan nenek moyang Indonesia itu lebih dekat dengan semi vegetarian. Oke, kita memiliki sekitar 38 jenis protein nabati. Ya, dan mengkonsumsi kacang-kacangan sebagai sumber protein itu adalah sesuatu yang umum, bagian dari budaya kuliner Indonesia. Nenek moyang kita mungkin hanya makan daging di acara istimewa yang sifatnya sesekali. Kalau kita melihat makanan Nusantara kita bisa melihat makanan-makanan yang unsur tinggi nabati. Ya kayak bubur kacang hijau, gado-gado, orek tempe mercon, pepes tahu, dan sebagainya. So plant-based food is in our roots. Ya, tapi sayangnya sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dari Kemenkes ya tahun 2018 Riskesdas menemukan bahwa hanya 4,6% orang Indonesia yang cukup makan sayur dan buah setiap hari. Sisa 95%-nya tidak cukup makan serat. Dan ini sangat disayangkan karena sebetulnya pola makan nenek moyang kita itu sudah sangat selaras dengan planetary healthy diet dari Eat Lancet atau konsensus dari para pakar ahli gizi dunia ya yang termasuk Indonesia yang dipilih untuk merumuskan pola makan apa yang win-win untuk kesehatan kita dan lingkungan. Pola makan ini menekankan dua hal. Pertama, pola makan yang kaya sumber dan ragam nabati. Dan yang kedua, itu adalah pemilihan proteinnya sebagian besar dari sumber nabati juga. Jika kita bisa melakukan pola makan ini, kita bisa mencegah sampai 20 juta kematian dini. Dan kalau dari sisi lingkungan, 30% lahan yang kita sekarang pakai untuk peternakan hewan bisa kita kembalikan fungsinya sebagai hutan. Pada tahun 2012, saya mengalami quarter life crisis. Tahun ini tahun yang sangat reflektif buat saya. Dan saya sadar bahwa ternyata selama ini saya hanya melakukan apa yang normal dan yang enak buat saya tanpa memikirkan dampak lebih lanjut dari apa yang saya makan ataupun lakukan. Ya, dan dari situ saya mulai mengeksplor dari belajar Wing Chun sampai volunteer di restoran vegan atau kayak nonton dokumenter lingkungan. Dan saya shock betapa ternyata dekat sekali pola makan kita pengaruhnya itu ke krisis iklim. Ternyata peternakan hewan itu adalah penyumbang gas efek rumah kaca terbesar dan pengguna air dan lahan yang paling boros dari sisi agrikultur. Nah, kalau kita melihat pola makan seseorang yang tinggi protein hewani, 100 gram ya, yang disebut high meat diet di sini. Kalau kita bandingkan dengan orang yang hanya makan 50 gram protein hewani setiap harinya, tingkat emisinya itu bisa berbeda sampai 2 kali lipat. Coba kalau kita bandingkan dengan pola makan high meat diet dengan vegan, orang yang hanya mengkonsumsi 100% pola makan nabati. Tingkat emisinya bisa berbeda sampai 4 kali lipat. Nah, saya dulu pemakan daging dalam jumlah sangat besar. Ya, kemungkinan besar setiap kali makan saya makan lebih dari 100 gram. Ya, jadi chart saya itu kemungkinan besar 2 kali lipatnya panjangnya dari high meat diet. Ya, dan di sini saya sadar bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi sayur dan protein nabati itu adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk memerangi perubahan iklim secara individu. Ya, jadi ini adalah titik balik yang signifikan sekali untuk saya. Jadi di tahun 2013 saya memutuskan untuk resign, melepaskan PR Belanda saya, dan tadinya pencinta daging saya memutuskan untuk menjadi vegetarian. Saya memutuskan kembali ke Indonesia ya, bersama istri saya, dan membuka restoran plant-based bernama Burgreens. Saat itu kami memiliki keyakinan bahwa kalau kita bisa mengolah sayur dan protein nabati supaya rasanya enak, bentuknya menarik, itu kita pasti bisa membawa banyak orang untuk mengikuti pola makan ini. Namun setelah 7 tahun berjalan, ternyata saya salah. Ternyata orang-orang banyak mencoba pola makan plant-based ini, namun banyak sekali yang gagal di tengah jalan. Dari situ saya sadar bahwa ternyata budaya kuliner kita tidak bisa dibatasi hanya dengan resep sayur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan.
Jadi considering banyak orang suka rasa dan tekstur daging, tidak semua daerah memiliki resep khas dengan tempe dan semua daerah memiliki resep khas dengan daging. Efek emisi daging itu sangat tinggi, ya, dan emisi memperparah krisis iklim memperparah krisis pangan. Jadi muncul ide, because meat tastes so good, kenapa nggak kita bikin aja daging dari sayur dan protein nabati? Pas ide ini muncul di awal-awal, ini jujur saya sering nggak bisa tidur. Karena cemas. Ya gimana cara mulainya? Gimana buatnya? Karena nggak ada literatur mengenai daging nabati. Dan akhirnya saya melakukan satu perjalanan ke Jerman, Swiss, dan Singapura untuk mencari inspirasi. Dan saya berhasil. Ya. Jadi latar belakangnya seperti ini. Pada tahun 2013, kita dari awal Burgreens berdiri, itu kita punya satu menu bernama steak jamur. Ya, steak jamur ini buatnya mudah sekali. Pertama, berbahan dasar jamur champignon, bisa kita potong, terus kita masak, terus kita hancurkan dengan food processor, kemudian kita campur dengan oat, kita campur dengan starch, kita campur bumbu-bumbu, kemudian kita bentuk dengan tangan, kita oven, dan kemudian voila. Ya, rasanya sangat enak. Namun ternyata tidak cukup enak untuk pencinta daging. Dan terlebih lagi proteinnya tuh nggak terlalu tinggi. Nah, fast forward ke 2020, setelah saya melakukan perjalanan tersebut, saya mendapatkan ide. Sebetulnya kita bisa menteksturisasi jamur dengan metode yang berbeda. Nah, metode ini, kalau kita lakukan dengan benar, sebenarnya serat jamur itu bisa seperti otot daging. Dan kalau kita kombinasikan dengan teknologi emulsi yang bahan dasarnya itu rumput laut, minyak kelapa, ini bisa menciptakan juiciness yang kita nggak bisa dapatkan dari starch. Terus kemudian, oke, gimana kalau kita tambahin protein kedelai supaya proteinnya lebih tinggi dan profil asam aminonya lebih lengkap. Jadi kita lakukan itu. Setelah kita dapat prototipe yang kita cukup puas, kita akhirnya memutuskan untuk membuat pabrik kecil. Nah, mungkin sedikit balik ya ke pas lagi kita proses R&D tersebut, karena serunya di situ. Selama 6 bulan, ini sangat intens. Waktu itu lagi COVID, ya, PPKM, kemudian pabrik juga lagi dibangun. Jadi saya memutuskan untuk R&D di rumah saya. Ya, kita melakukan trial dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam setiap hari, ratusan trial dengan berbagai macam mesin. Ya, karena tidak ada satu mesin pun yang bisa merealisasikan apa yang saya imajinasikan. Akhirnya berhasil. Jadi kayak di tahun 2021 di bulan Juni, pabriknya selesai dibangun, dan kemudian kita berhasil scale up Steak 2.0 tersebut, dan kita akhirnya berhasil meyakinkan steakhouse di Indonesia dan Singapura untuk meluncurkan menu plant-based steak dengan Steak 2.0 ini. Nah, dari situlah kita dapat konfirmasi that this works. Nah, terus kalau dari saya pribadi, terlepas dari steak jamur yang saya excited banget, dari dulu yang saya suka itu adalah daging yang dimasak dengan banyak rempah. Jadi dari awal Green Rebel ada, itu saya percaya sekali rempah tuh memegang peranan kunci. Ya, jadi itulah yang saya terapkan juga. Kita pengen orang makan rendang Green Rebel itu bukan karena itu plant based, but because it's damn good. Ya, dan by the way, it's also healthier. Ya, kayak tinggi protein, lebih rendah lemak, kemudian tanpa kolesterol dan juga tinggi serat, setara dengan 500 gram bayam. Rendang ini kalau dibandingkan dengan rendang yang dibuat dari daging sapi lokal bahkan, itu memiliki emisi 91% lebih rendah. Kemudian menggunakan 87% lebih sedikit energi. Menggunakan 72% lebih sedikit air. Ya. Dan buat kami bukan hanya dari sisi gizi dan rasa, gitu, yang paling penting juga adalah sourcing bahan bakunya. Ya, gimana caranya kita memakai bahan-bahan yang sebanyak mungkin, yang sedekat mungkin dengan kita. Ya, jadi dari jamurnya sebagai pengganti tekstur daging, minyak kelapa, rumput laut, garam, rempah-rempah, itu semua yang dekat dengan kita di Indonesia. Dan sampai tahun ini kita bisa bekerja sama lebih dari 1.000 petani. Green Rebel sudah ada 3 tahun dan kami berhasil menggantikan 1,6 juta porsi daging. Ya, ini kurang lebih setara dengan menghemat gas karbon dioksida dari 2.000 mobil. Ya. Tahun 2025 harapan kami adalah kami bisa menggantikan sampai 100 juta porsi daging. Supaya kita bisa melipat gandakan efek lingkungan tersebut sampai 60 kali lipat. Nah, untuk konteks Indonesia sendiri, Indonesia sampai saat ini masih 40% sapi dan kerbaunya itu adalah impor. Ya, jadi harapannya adalah dengan
produksi daging nabati lokal seperti ini, kita bisa minimal berkontribusi 50% deh dari dari angka impor tersebut, supaya kita bisa berkontribusi terhadap swasembada proteinnya Indonesia. Nah, setelah 10 tahun berkecimpung di industri ini, saya sadar akan satu hal, ya, bahwa tidak semua orang ternyata bisa menjadi vegetarian. Ya, dan good news-nya adalah kalau kita ngomongin tentang makanan sehat atau lebih ramah lingkungan, approach itu nggak perlu hitam atau putih, gitu ya. Antara makan banyak daging atau nggak makan sama sekali. Kita bisa pilih jalan di tengah-tengah, ya, bernama flexitarian atau flexible vegetarian, di mana kita bisa memilih sebagian besar dari yang kita makan itu dari sumber nabati, sesekali protein hewani, sama seperti nenek moyang kita. Ya, dengan mindset sedikit lebih terbuka, saya yakin tidak ada yang perlu dikorbankan dari apa yang kita makan. Makanan nabati itu bisa enak, bisa beragam, bisa memuaskan, bisa kaya gizi. Jadi mulailah menjadi mindful flexitarian, ya, dengan mengkonsumsi plant based atau tanpa daging 3 kali seminggu. Saya yakin tubuhmu dan bumi ini juga akan berterima kasih.